Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi ini Ukti dia. Boleh Ukti untuk ceritakan bagaimana perjalanan hidupnya di waktu di umur 13 tahun. Ya, ini ada satu cerita yang sungguh menarik yang perlu disebarkan dan perlu menjadi peringatan buat umat Islam. Ya, termasuk adalah mereka yang memiliki anak, orang tua yang memiliki anak, untuk bisa mendapatkan informasi yang jelas dari setiap apapun aktivitas anaknya, sehingga anaknya tidak terjerumus dan akhirnya melukai anak itu secara tidak sengaja, nah, karena keterbatasan dan ketidaktahuannya. Maka di sini akan kita coba kupas, ya, yaitu mengenai perjalanan beliau ketika beliau mengikuti kuda kepang. Ya, kalau di Jawa disebut dengan jatilan atau barongan. Ya, baik, apa awal daripada terjun ke kuda kepang? Ada yang ngajak atau memang keinginan sendiri? Pertama tuh biasanya karena dari orang tua sudah tahu ada tontonan masyarakat seperti itu kan, rasanya tertarik gitu, ngomonglah sama orang tua. Akhirnya karena orang tua juga tidak mengetahui kalau itu sebenarnya permainan syaitan, jadi diizinkanlah sama orang tua, karena orang tua berpikirnya itu kesenian daerah, kesenian adat istiadat, terus menghasilkan uang, anaknya terkenal, dipanggil sana sini, akhirnya bangga kan, ya, seperti itu, dibolehkan. Lalu datanglah ke sana, ke satu tempat biasa mereka berkumpul, ya, berlatih. Kalau Ana datangnya ini waktu mereka tampil. Mereka ada mengisi suatu acara, menawarkan diri lah, ya. Nonton terus tertarik, akhirnya tanya-tanya lah sama pemain, dikenalkan sama juru kuncinya, sama pawangnya. Ada guru kuncinya, ya, sama pawangnya. Lalu dari situ mungkin sudah klop lihat Ana dari awal, akhirnya ditawarkan juga mau nggak gabung gitu. Kebetulan kitanya memang penasaran mau, ya udah akhirnya ikut gabung. Latihan pertama kali datang itu kita bawa ayam hitam. Ayam cemani hitam semua, ayam kan? Cemani, ya. Itu disembelih, darahnya diteteskan di kaki kanan pertama kali masuk ke dalam area latihan kuda kepang tersebut. Nah, saya ulangi, itu disembelih lalu darahnya diteteskan ke kaki kanan sambil masuk ke area latihan. Iya. Nah, lanjut. Terus karena kita nggak tahu, jadi ya udah diikutin aja gitu. Nah, terus latihan satu bulan, yang setelah kita melakukan ritual itu 1 bulan ke depannya direndam di dalam suatu sumur yang memang khusus untuk merendam semua murid-muridnya, ya. Muridnya. Itu memang dia khusus buat sumur sendiri, bukan sumur seperti orang yang buat ke dalam sampai berapa meter gitu, enggak, ya? Memang hanya direndam sumur sedikit aja, ya. Iya, dibikin berapa meter gitu? 1 meter, 2 meter, ya? Semeter, 2 ya? meteran gitu. 2 meteran, ya. Khusus memang untuk merendam para murid-muridnya. Nah, lalu direndamlah kamu di situ. Direndam di situ. Dari jam 12 malam itu melakukan ritual itu. Ada campurannya? Ada, dikasih bunga 7 rupa, terus sambil makan bunga kantil, terus juga makan bunga kantil di situ. Bunga kantil saat itu. Di dalam, sudah direndam baru dikasih makan. Terus sampai subuh, sampai dengar orang masjid itu udah bunyi sholawatan, udah ngaji. Azan subuh. Tarhim. Iya. Jadi sampai di situ direndam sambil diisi sama gurunya, cuma dengan cara ini dipegang kepala. Pegang kepala. Dipegang kepala, diubun-ubun lah tepatnya. Ya. Diubun-ubun, terus ditiupkan. Pada saat ditiupkan tuh udah nggak sadar lagi tuh, nggak sadar. Langsung pingsan tiba-tiba. Iya. Pokoknya sadarnya masih di dalam air, keadaannya duduk, sudah mau azan subuh. Airnya itu waktu direndam itu dalam kondisi duduk atau berdiri? Duduk. Berarti sampai semana? Sebatas apa airnya? Sampai sebatas leher? Batas badan? Hanya kaki saja? Hampir ke dagu, ya. Hampir ke dagu, ya, sebatas leher berarti. Ya.
Nah, dalam kondisi pingsan, tiba-tiba nggak sadar, lalu tiba-tiba bangun dalam kondisi duduk, dia sambil berendam, lalu Ini udah merasa kebal, udah merasa kuat. seperti ada kekuatan ya. Iya. Nah, Sudah merasa. apa rasanya tuh? Seperti badan Ini aliran darah tuh rasanya terasa berjalan. Terasa banget mengalir gitu. Terus Sampai bisa merasakan aliran darah ya. Nah, terus dari situ akhirnya mulai bisa ada rasa sama makhluk-makhluk astral. Sudah bisa ngerasain. Ya, sudah bisa. Tapi udah bisa ngeliat belum? Belum. Nah, Karena masih tahap awal. tahap kan? awal itu masih bisa rasakan ya. Terus 2 bulan ke depan ada lagi puasa mutih. Oh, nah. Puasa mutih, terus juga nggak boleh keluar selama 1 minggu Nah. di dalam satu ruangan di Yeah. rumah. Nggak boleh kena cahaya matahari, nggak boleh makan, nggak boleh minum. Jadi benar-benar puasanya tuh nggak ada bukanya lah istilahnya gitu. Oh, nah, Sampai nah. 1 minggu itu sampai diri sendiri tuh fisiknya udah nggak kuat lagi sampai pingsan. Itu nggak makan nggak minum Nggak makan nggak minum selama 7 hari. 7 hari. Ini karena memang sudah diisi ya tadi awalnya ya. Karena sudah ada tanaman kan, jadi udah mulai ada kekuatan. Mereka kuat ya. Lalu Sampai akhirnya orang tua subuh itu buka pintu, ada dapat selendang, selendang tarian, selendang untuk menari. Sampai anak keluar baru dikasihkan selendangnya. Setelah dikasihkan itu, mulailah anak tuh ngerasa kayak ada yang ngikutin. selendang itu disuruh ngapain? Dipakai untuk apa? Pertama Sabuk? belum tahu. Oh, nggak tahu. Pertama belum tahu. Cuma dapat terus laporan kan sama pembina, sama guru-gurunya. Akhirnya disuruh kemanapun kamu pergi latihan dibawa gitu, dipakai untuk menari. Nah, Jadi ya udah karena kitanya ini nurut, ya udah diturutin. Akhirnya sampai ke orang tua pun dapat. oh orang tua dapat dikasihkan Sampai juga. orang tua dapat. Dikasihkan sama guru juga. Itu kain panjang. Jadi kain itu sebetulnya digunakan untuk pada saat nari ya, Nari. menambah keelokan kekuatan kali ya. Iya. Terus Langkah berikutnya apa? langkah berikutnya itu disuruh kasih sesajen. Sasajennya gimana? Sesajennya ada kemenyan, terus ada dupa, Ya, ada kembang, ya. ada ayam panggang, Oke, matang itu. itu pematang. Nah, lalu Terus nasi kuning, nasi kuning. iya nasi kuning. Nah, Terus ada apa? kasih sesajinya buat siapa? Itu diantar ke perguruan. Nanti Oh. dari perguruan itu ditaruh di bawah satu pohon yang memang dikeramatkan. Yang dikeramatkan oleh perguruan itu. Nah, di situ ditaruh. Nanti sudah ditaruh itu selama 1 bulan itu nggak boleh pulang ke rumah dulu. Jadi di dalam perguruan itu. Di dalam perguruan itu Iya, tidur, mandi, makan di iya, sana. Semua di sana. Nah, Sebenarnya tahu kan kenapa nggak boleh pulang, karena pada saat sudah meletakkan sesajen itu mulai pengisian ilmu kebatinan, ilmu kanuragan, ilmu kebal. selama sebulan itu diisi tuh. Selama 1 bulan full itu diisi. Caranya gimana dia ngisinya? Ada yang disuruh makan telur, tapi telurnya itu di dalam telur bulat yang udah direbus itu ada kembang yang ditanam. Terus juga dipasangkan susuk. Terus Susuknya di mana taruhnya? Di wajah. di wajah. Nah, kalau gotri ya itu juga. Iya. Makan gotri berapa biji? 3 biji. 3 biji ya, masya Allah. Lalu, apalagi dikasihnya? Dikasih bedak. Nah, Karena kan penari pasti oh iya, dandan. harus dandan. Nah, Itu ditanamkan di dalam bedak mungkin ya. nah, Dikasih bedaknya, alat-alat make up itu dari sana semua. Jadi nggak boleh pakai yang kita beli sendiri. nah, penjelasannya apa ini? Ini untuk apa? Untuk apa? Dia ngasih tahu nggak? Hanya kita nurut aja, pakai aja atau gimana? Yang dikasih tahu itu hanya sebagian, karena yang sebagiannya itu dirahasiakan. Dirahasiakan ya? Iya. Yang dikasih tahu itu kayak bedak. Kalau bedak itu kenapa? Karena biar riasan kita sama penonton itu Disukai orang. disukai orang. Kasihannya Jadi ya. kita
kita dipanggil terus, Mm-mm. orang simpati juga pas nonton kita gitu kan, Hmm. dapat uangnya banyak karena kan disawer. Ya, orang mau nyawer betul. Ya, jadi nanti Tahu. ada sesi saweran, dapat sawerannya banyak, melebihi batas gitu kan. Nah. Untuk penarik lah istilahnya. Nah, setelah sebulan selesai, boleh pulang. Boleh pulang. Nah, Boleh terus? pulang. Jadi sama orang tua Itu udah mulai pentas tuh. sudah mulai. Udah mulai pentas Sudah ya. mulai pentas. Udah dipanggil kemana-mana. Paling jauh kemana? Itu di mana waktu di Kalimantan? Di sini ya? Waktu Di Jambi. Waktu di Jambi paling jauh anak tampil itu daerah Pekanbaru. Oh, jauh itu. Ya, Pekanbaru. Pekanbaru sampai dipanggil ya. Iya. Biasanya acara apa? Untuk Sunatan, sunatan terus juga walimahan. walimahan sama ini acara ulang tahun biasanya kayak gitu. Nah, itu jadi dipanggil kemana-mana, pentas di mana-mana. Ya, disitulah dapat uangnya lalu dibagi-bagi. Nah, Ya. nah, kan tingkatannya sudah sampai guru itu untuk mendapat tingkatan itu gimana caranya? Berat. Oh, berat. Apa yang paling berat? Yang paling berat Paling berat dulu.